Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Saya ingin meneburkan firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara yang terkasih, ada beberapa tokoh di Alkitab disebut sebagai orang yang sombong atau yang angkuh. Yang pertama adalah Firaun. Fakta apa yang kita temukan di Alkitab tentang Firaun? Firaun tidak mengindahkan teguran dari Tuhan melalui Musa, yaitu Tuhan mendatangkan 10 tulah bagi bangsa Mesir pada masa itu. Yang kedua adalah Goliat. Goliat adalah orang yang sombong yang menganggap Daud sebagai lawan yang kecil dan sangat tidak layak sebagai lawannya. Dan akhirnya Goliat dikalahkan oleh Daud. Yang ketiga adalah Saul. Saul adalah raja yang pertama bagi bangsa Israel. Ia memerintah selama 40 tahun. Saul mulai mengalami kemunduran yang dialaminya hingga kematiannya. Hal ini bermula dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Yang kedua, tokoh di Alkitab yang disebut sebagai orang yang rendah hati. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang pada hakikatnya setara dengan Allah Bapa. Namun ia rela mengosongkan dirinya sebagai hamba agar bisa menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua adalah Yesaya. Kesadaran Nabi Yesaya akan keberdosaannya adalah bentuk kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah Barsila. Barsila adalah seorang yang sangat kaya namun sangat murah hati. Ia menyediakan makanan bagi Raja Daud selama ia dalam pelarian di Mahanaim. Barsila adalah seorang yang rendah hati. Ia tidak mengharapkan balasan atas perbuatan baiknya, serta tidak merepotkan orang lain. Yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dari perjanjian lama. Jelas sangat dihormati, ia datang dengan kuasa Nabi Elia, nabi besar perjanjian lama. Namun Yohanes juga seorang yang rendah hati. Dengan tegas ia berkata bahwa ia bukan Mesias, tetapi hanya pembuka jalan bagi Mesias. Saudara yang terkasih, semua orang tanpa terkecuali pasti suka dipuji, pasti suka dihormati dan dihargai orang lain. Mereka tidak suka apabila ada orang lain meremehkan, merendahkan atau menghina. Ujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya lebih baik, dan juga dapat memberikan hal yang positif buat orang lain. Saudara yang terkasih, dari kedua bagian tokoh yang saya sebutkan tadi, yaitu yang angkuh atau yang sombong dan yang rendah hati, tentunya mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri dari sikap dan perbuatan mereka sendiri, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang dipimpinnya pada masa itu. Saudara yang terkasih, apa sebabnya orang menjadi angkuh atau sombong? Yang pertama, ia menganggap dirinya adalah orang yang mampu atau dia menganggap dirinya adalah orang yang super. Dia dapat meraih sesuatu yang ada padanya hanya oleh karena usahanya, hanya oleh karena kekuatannya. Padahal dia lupa bahwa Allah yang melakukan semua itu tanpa dia sadari. Yang kedua, keberhasilan tokoh yang rendah hati juga adalah orang yang memiliki kekuatan dan usaha. Tetapi semua itu didasari dengan kesadaran diri untuk mengandalkan Tuhan meliputi seluruh kehidupannya. Memang orang yang rendah hati juga tidak semua hal yang dilakukannya berhasil. Namun ketika dia mengalami kegagalan, itu juga didasari dengan kesadaran diri untuk memperbaiki dan berpasrah kepada Allah, membuat dia dapat bangkit dan mendapatkan kesuksesan kembali. Pujian bukanlah menjadi alasan satu-satunya,
kita merendahkan hati. Jangan mengharapkan pujian, karena pujian bisa membuat orang jatuh dan sombong. Saudaraku yang terkasih, tetapi pujian hanyalah milik Tuhan, hanyalah milik Allah. Pujian adalah menjadi satu-satunya yang membuat orang kadangkala menjadi sombong. Biarlah hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan, dan kita tidak mengharapkan pujian dari manusia, tetapi biarlah pujian itu kita persembahkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar hidup kita senantiasa diberkati dari hari ke hari. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kehadirat kekudusan-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Allah di dalam Yesus, atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kehidupan yang Bapa anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada lagi Bapa di pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjadikan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa hormat kami kepada Tuhan, menjauhkan kesombongan dalam diri kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang suka dipuji, tetapi biarlah pujian itu senantiasa tertuju kepada Allah. Biarlah hati kami terus memuji Allah di sepanjang hari-hari hidup kami. Biarlah Bapa di hari ini kami boleh sambut dengan penuh sukacita. Tangan Allah terulur bagi kami untuk menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati seluruh kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus, kami juga berdoa buat kehidupan saudara-saudara kami yang menonton YouTube ini Bapa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati pribadi keluarga mereka dalam keadaan apapun mereka di saat ini, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan bersuka cita, bahkan dalam menjalani pergumulan yang sangat berat. Bapa ada bersama mereka untuk membawa mereka keluar berjalan, meraih sukacita damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu ada bagi mereka untuk memberikan mereka kekuatan dan kebahagiaan. Bapa, inilah kami sambut hari ini dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan menuntun langkah hidup kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pertaruhkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian firman Tuhan yang dapat saya taburkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara yang terkasih. Semoga firman itu memberikan kita kekuatan, kita hidup bukan menjadi orang-orang yang mengharapkan pujian, tetapi kita hidup menjadi orang-orang yang rendah hati. Biarlah kita terus berkarya dan Tuhan dimuliakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Shalom.